kekuasaan Tuhan, ilmu tentang Tuhan itu luas tanpa batas. Jadi bukan hanya satu jalan, bukan hanya satu cara, bukan hanya satu penemuan kan gitu. Nah, tergantung manusianya lagi. Bagi saya kalau dinilai orang kafir, murtad, syirik itu anugerah, Mas. Anugerah kenapa? Anugerah. Anugerah di mana, Pak? Karena saya mengartikan itu adalah suatu bentuk kemuliaan gitu, Mas. Nah, karena bahasa itu aku nggak ngerti, gitu. Nah, jadi aku anggap itu kemuliaan gitu. Makanya aku bahagia itu anugerah kan gitu. Ngerti kan bahasa Jawa ya Jawa kan gitu. Saya pernah ketemu orang, Pak. Ya. Orangnya bilang begini, kalau kamu pengen ketemu Tuhan, itu ada 3 langkah. Yeah. 1, wani mati. Yeah. Wani kafir. Yeah. Yang terakhir, harus berani keluar dari umatnya Nabi Muhammad. Nah, itu sepakat nggak dengan itu? Saya belum nyampe ke situ, Mas. Jadi saya nggak berani komen itu. Nah, kita kembali ke Tuhan, Pak Ponang. Kan esensi dari Tuhan itu kan banyak, beberapa versi. Kita juga kan agama kan ada 5 di Nusantara kan. 6 apa 7? Agama Konghucu juga kan? Nah, 6 kan. Nah, belum kapital Jawa kan banyak. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada di langit dan sebagainya gitu. Maka doanya kan begini. Ada juga orang Jawa yakin bahwa Tuhan itu ada dalam kita sendiri. Itu pemahamannya bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan? Ini saya berpendapat menurut saya lah, Mas. Ya, karena di dunia ini bukan Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin 6 agama, tapi kalau di dunia kan ribuan agama, Mas. Betul. Itu baru agamanya. Belum dengan perpecahan agama itu tadi dengan kelompok golongan masing-masing. Nah, dari agama satu bisa Islam saja menjadi 73 golongan lah, Mas. Nah, ini belum aliran Jawa, Sunda Wiwitan, Kahariang dan lain-lain sebagainya banyak. Iya. Nah, di situ inti tujuannya kan ke jati diri semua, Mas. Artinya caranya kan nggak terhitung juga untuk mencapai ke jati diri. Nah, kalau pertanyaannya apa tadi? Tuhan itu kayak apa sebetulnya? Nah, kan kenapa kan orang kan ada beberapa versi gitu. Nah, Tuhan kayak apa? Ya tergantung manusianya yang menemukan itu tadi. Masalahnya setiap manusia itu beda-beda itu, Mas. Karena kekuasaan Tuhan, ilmu tentang Tuhan itu luas tanpa batas. Jadi bukan hanya satu jalan, bukan hanya satu cara, bukan hanya satu penemuan kan gitu. Nah, tergantung manusianya lagi. Nah, itu. Berarti intinya kayak agama itu belum menjamin orang bisa ketemu Tuhan gitu. Belum jaminan juga. Belum jaminan. Dan orang yang tidak agama juga tidak ada jaminan dia nggak kenal Tuhan. Jadi cara untuk urusan dengan Tuhan itu sudah urusan individu. Bukan dengan agama. Ya, dengan agama kalau memang meyakini monggo kerso. Tapi faktanya kan banyak orang yang beragama tukang caci maki. Betul. Nah, bahkan ahli-ahli agama ini yang caci maki sesama agamanya kan tukang gitu. Demo juga. Nah, di situ. Bahkan saya belum pernah melihat orang Badui apa kejawen yang demo kan belum pernah saya ngelihat. Caci maki sesama temennya nggak ada. Orang Jawa juga nggak pernah demo. Nah, masalahnya artinya sudah semeleh. Nah, ini. Sepakat nggak jika agama itu semuanya itu benar? Kalau nama agamanya benar, Mas. Nama agamanya itu kan identitas komunitas. Nah, yang menjadi tidak benar kan manusianya gitu. Kadang-kadang agama hanya dijadikan komunitas eksploitasi bisa jadi karena dia punya kekuasaan wewenang di situ. Nah, tapi saya nggak nyalahkan agama gitu, Mas. Agamanya semuanya bagus. Bagus. Kembali ke manusianya itu tadi. Makanya kalau saya pribadi untuk menemukan sang sejati, guru sejati itu nggak kehitung jalannya. 1000 jalan gitu, Pak. Bukan 1000, nggak kehitung. Maksudnya luas tanpa batas, cara Tuhan berkehendak sakarepe dhewe kan, memperjalankan makhluknya itu. Nah, di situ. Oke, Pak, luar biasa, Pak. Tanpa agama bisa bertuhan. Bisa bertuhan. Bahkan yang beragama pun jadi nggak bertuhan bisa jadi gitu.
Karena apa tujuan kadang-kadang tujuannya itu bukan masalah mengenal sang sejati, mengenal jati diri. Kadang-kadang kan tujuannya kan hanya untuk apa ya? Menutupi kesarannya ngomong melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut agama. Tapi kewajiban menurut dirinya itu kadang-kadang abe kan gitu. Nah, di situ. Jadi kembali lagi saya nggak nyalahkan agama. Kebanyakan orang itu mengklaim, Ya. cuma ada satu agama ini yang paling mulia dan sempurna, itu sepakat nggak jenengan? Kalau kata sepakat dan tidak sepakat saya nggak bisa ngomong mas. Akan tetapi ya namanya klaim itu kan hak mereka yang mengklaim. Misalnya klaim menurut dia belum tentu cocok untuk menurut yang lain kan itu. Nah masalah sepakat dan tidak saya nggak bisa ngomong. Tergantung orangnya Pak. Nah lagi pula itu hak mereka kan gitu. Saya pernah lihat kontennya Pak Purna via telepon gitu. Iya. Ada istilah murtad permanen. Iya. Nah, itu maksudnya seperti apa Pak Purna? Ya itu tadi murtad permanen adalah menguatkan tekad kita melepaskan diri dari kemelekatan, termasuk kemelekatan batin kita ya dengan isi dunia kasarannya ngomong ya. Terus melepaskan diri dari kebodohan, melepaskan diri dari kemiskinan, termasuk itu juga. Ya itulah. Menurut saya begitu. Tapi kata murtad bagi orang yang lain mengartikan berbeda dengan saya ya monggo gitu. Bagi saya kata murtad ada keluar kan gitu. Nah itu. Yang nggak sepakat dengan saya ya monggo. Contoh menghilangkan kemelekatan di dunia itu apa? Ya artinya gini mas, kita aktivitas aktif seperti biasa. Akan tetapi tujuan dalam aktivitas kita itu bukan karena isi dunianya itu tadi. Karena sifat orang yang sudah mengenal gitu semua adalah melayani. Jadi bukan target aku harus begini, enggak. Itu menurut saya loh mas. Yang berbeda ya monggo gitu. Nah, saya juga nggak nyalahkan kok. Itu hak mereka Pak ya. Hak mereka gitu nah. Tapi kadang saya kalau lihat fenomena di masyarakat sekarang Pak, miris sih Pak melihat orang-orang yang kita klaim sebagai orang yang punya agama gitu. Mengaku-ngaku keturunan Rasul, keturunan Nabi gitu. Intinya itu bernasab untuk menentukan nasib. Rebutan nasab, perubahan nasib ini. Itu kadang saya juga nggak habis pikir itu Pak Ponang gitu. Padahal kita tahu bahwa mereka itu mengklaim bahwa katanya kan benar sendiri. Kenapa kok berkedok dengan dalil keturunan? Ya kembali ke kita ini termasuk orang yang waras apa tidak gitu. Kalau kita waras ya biarlah itu kan mereka kan gitu. Itu kan umat biar umat terus ya nggak apa-apa. Kalau kita seperti saya sendiri ini nggak ada kebanggaan dengan keturunan saya, leluhur saya itu nggak ada kebanggaan di situ. Karena saya sudah kasarannya ngomong sudah benar-benar gimana ya, nggak ada kebanggaan itu tadi lah. Ya sudah, jadi hidup itu tinggal menjalani proses hidup sudah. Nah, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan itu. Jadi kan sudah saya jelaskan, obah polaku, ucap mangaku, anggit krentek karepku kabeh daya kuwasane Gusti ingkang paring kuwasa. Nah, mumpun. Terus ngalir mawon. Ngoten lho. Enggak ada kekhawatiran dengan ini itu, enggak ada kekhawatiran, sudah los itu. Semakin ngalir semakin enak. Semakin damai, semakin tentram. Kalau ada orang menyalahkan kita, ya udah dianggap salah ya minta maaf. Gampang toh. Semakin mengalir, semakin tentram, semakin banyak uang yang datang, Pak. Nah, kalau itu Tuhan ya. Dengan sang pencipta itu beda enggak? Kalau Tuhan itu kan istilah bahasa mengerti untuk secara universal mas ya. Kata Tuhan. Bagi saya secara pribadi, Sang Maha Kuasa itu nggak punya nama. Nggak punya nama. Bagi saya loh. Kalau bagi orang lain punya nama ya monggo, kan gitu. Berarti intinya Tuhan dengan Sang Maha Kuasa itu sama, bukan? Sang Maha Kuasa itu hanya kata Sang Maha itu kan bukan nama itu mas. Bukan nama. Bukan nama itu. Tapi wujud. Maksud wujud itu wujud penampakan apa wujud ada? Wujud ada. Wujud ada kan eksistensi keberadaan mereka kan dengan rasa itu tadi. Kalau penampakan? Penampakan itu tergantung juga kan itu. Tergantung gimana Pak? Bisa dijelaskan sedikit Pak? Suatu contoh ya, kalau penampakan misalkan kita melihat, ini saya mas ya, kalau saya melihat kambing,
Jadi secara fisikal memang itu kambing, akan tetapi secara batin saya yang gerak-gerak menggerakkan kambing itu zat Tuhan itu sendiri gitu nah. Jadi mau semena-mena dengan namanya hewan itu nggak berani juga. Jadi tetap kita mengedepankan rasa welas asih sesama makhluk itu nah. Kalau menurut saya begitu, kalau menurut yang lain beda ya monggo.